baru kemarin. Maka dua hadis ini dikombinasikan. Atau kalau di Madura itu ada namanya bloter atau jagoan yang sarungnya itu boleh. Jadi silakan yang jingkrang amalkan hadis Ibnu Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Mungkin dari kalian sudah tidak asing dengan istilah celana cingkrang. Celana cingkrang itu biasanya identik dengan salaf wahabi. Karena salaf wahabi itu berpegang pendapat bahwa pakaian yang melebihi dari mata kaki itu hukumnya haram, atau yang biasa dalam fikih itu disebut dengan isbal. Jadi isbal itu pakaian baik itu celana atau sarung dan sebagainya, kalau melebihi dari mata kaki itu namanya isbal. Nah, salafi wahabi berpegang pendapat bahwa isbal itu hukumnya haram. Oleh karena itu, ayo kita bahas apakah iya isbal itu haram mutlak. Isbal itu haram, tidak ada pendapat yang lain yang mengatakan boleh. Ayo kita bahas di YPI Miftahul Huda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa saja yang menjulur di bawah kedua mata kaki dari pakaian kita, baik sarung maupun celana maupun jubah, fa finnar, maka itu tempatnya di neraka. Setiap pakaian yang letaknya di bawah mata kaki, menjulur sampai di bawah mata kaki, fa finnar, maka tempatnya di neraka. Hadis sahih rawahu al-Imam al-Bukhari, hadis sahih. Ibu-ibu yang suaminya masih isbal, kalau panjenengan sayang sama suami, dinasihati, dikasih tahu, bacakan hadis ini kepada suaminya. Isbal atau menjulurkan pakaian melebihi mata kaki itu memang ada hadisnya yang mengarah pada keharaman. Namun hadisnya ini ada yang umum, ada yang khusus. Contoh hadis yang umum ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki dari sarung, maka itu ada di neraka. Dan ada lagi, ketika Nabi Muhammad melihat orang sholat dalam keadaan isbal, Nabi Muhammad menyuruhnya untuk berwudu. Dan Nabi berkata, orang ini sholat dalam keadaan isbal, dan sesungguhnya Allah itu tidak menerima sholatnya orang musbil. Allah itu tidak menerima sholatnya seseorang yang isbal. Adapun hadis yang khusus itu dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Allah pada hari kiamat tidak akan melihat seseorang yang menarik, seseorang yang menyeret sarungnya dalam keadaan angkuh. Karena dia angkuh, dia mempunyai rasa angkuh. Ma asfalal ka'baini finnar, semua yang di bawah mata kaki neraka. Kain celana, kaki celana, kain, jubah di bawah mata kaki neraka. Ini satu hadis. Tapi ada hadis satu lagi. Apa kata dia? Man jarra saubahu khuyala. Kalau panjangnya itu karena sombong. Ada satu lagi, man jarra saubahu batara. Orang yang memanjangkan karena sombong. Maka dua hadis ini dikombinasikan. Kalau sombong baru haram, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong baru haram, kata Imam Nawawi. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Imam Sana'ani dalam Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Syekh Atiyah Sakar dalam Fatwa Al-Azhar. Kalau tak sombong tak haram. Jadi jangan bilang kata Abdul Somad, nanti marah orang sama Abdul Somad. Ada lagi hadis, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilahi yaumal qiyamati. Barang siapa yang menarik pakaiannya dengan sombongnya, maka
pada hari kiamat Allah tidak akan melihatnya. Karena hadis isbal ini ada yang umum dan ada yang khusus, maka dipadukanlah oleh ulama dan lahirlah pendapat. Ada yang berpendapat dari Abdul Aziz bin Bas, itu mengatakan bahwa isbal itu hukumnya haram baik sombong ataupun tidak sombong. Kalau sombong itu dosanya lebih besar. Itu menurut Abdul Aziz bin Bas. لا يجوز ولا ما قصد التكبر، لكن إذا قصد التكبر يكون أعظم في الإثم، وإذا ما قصده وتساهل هذا يكون آثم ولا يجوز، لأن الأحاديث الصحيحة تعمه، والرسول أطلق عليه الصلاة والسلام وعمم، فوجب على مسلم أن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله. Sedangkan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi, isbal itu hukumnya haram jika ada rasa sombong. Jika tidak disertai dengan rasa sombong, isbal itu hukumnya makruh. Karena sahabat Abu Bakar itu pernah isbal. Jadi sahabat Abu Bakar ini berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya sarungku itu turun kecuali saya menjaganya." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya kamu bukan termasuk dari orang yang melakukannya karena sombong." Berarti sahabat Abu Bakar itu tidak termasuk dari golongan orang yang tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat. Karena Sayyidina Abu Bakar ini isbalnya tidak sombong. Boleh. Jadi silakan yang jingkrang amalkan hadis Ibnu Umar, silakan yang di atas yang di bawah mata kaki amalkan hadis Abu Bakrah dan Abu Bakar. Kita sudah sebutkan berkali-kali, Abu Bakar kata Nabi, lasta mimman sana'a dzalika khuyala. Anda boleh karena Anda tidak sombong. Hadis Bukhari. Kalau nggak percaya buka sendirilah ya. Hukumnya boleh, tidak makruh selagi pakaian itu tidak isbal, selagi pakaian itu tidak melebihi dari mata kaki. Sunnahnya pakaian itu atau sarung itu separuh betis, seperti yang dilakukan oleh Wahabi, seperti celana cingkrang yang dipakai Salaf Wahabi, itu bagus. Atau kalau di Madura itu ada namanya bloter atau jagoan yang sarungnya itu tinggi sampai sebetis. Nah itu bagus ya, selama tidak ada niatan sombong. Ya kalau ada niatan sombong, ya itu yang haram, sombongnya itu yang haram. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, nah Ibnu Taimiyah ini sering dijadikan rujukan oleh Salafi Wahabi. Nah, beliau berpendapat bahwa isbal itu tidak haram jika tidak sombong. Tapi beliau tidak menjelaskan secara rinci apakah itu makruh ataupun tidak. Tapi beliau cuma berpendapat bahwa isbal itu tidak haram jika tidak ada rasa sombong. Itu pendapat Ibnu Taimiyah yang sering dijadikan rujukan oleh Salafi Wahabi. Masalah kaki ketutupan atau enggak di celana isbal, ini furu, tenang. Kita mungkin meyakini haram, jangan sampai ketutupan. Kalau melihat yang masih ketutupan, jangan galak. Ibnu Taimiyah, tahu jagoan gak Ibnu Taimiyah? Salafian mana ente sama dia? Dia bilang gak haram, no. Dia no. Rahimahullah. Ente enak baru kemarin. Ana mungkin menyetujui keharamannya, bisa jadi oke. Tapi melihat orang yang tidak menyetujui keharamannya, tenang juga, jangan dihantam. Karena apa? Ini furu. Jadi yang mengamalkan celana cingkrang, lanjutkan, itu bagus, itu sunnah. Tapi jangan terlalu galak kepada yang tidak mengamalkan celana cingkrang. Karena mereka itu juga punya referensi. Karena mereka itu juga punya pegangan. Jadi kita saling menghormati. Asalkan tidak ada rasa sombong. Nah, rasa sombong itu yang menjadikan dosa. Itu asli menjadikan dosa. Itu sudah tidak ada perbedaan pendapat. Sombong itu pasti dosa. Pasti haram. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Jika kalian ingin mengoreksi atau ingin menambahkan, silakan komen, kita diskusi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa
subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.